Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar teman-teman semua? Di video ini, saya dan rekan saya akan menyampaikan materi pengantar pendidikan. Sebelum memasuki materi, kami izin memperkenalkan diri. Yang pertama, yaitu saya sendiri. Nama Fatih Rizkwo, NPM 0720012531. Yang kedua, yaitu rekan saya Muhammad Irfan Hairullah, NPM 0720012581. Yang ketiga, yaitu rekan saya Huzaini Aulah Sani, NPM 0720012401. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi yaitu pendidikan sebagai sistem. Pertama yaitu pendidikan sebagai sistem, pengertian sistem. Banyak definisi yang digunakan untuk menjelaskan arti kata sistem, di antaranya sebagai berikut. Menurut Tatang M. Amirin 19210, sistem adalah suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Yang kedua, menurut Tatang Amirin 1992, 10, sistem merupakan himpunan komponen yang saling berkaitan, yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, menurut Tatang M. Amirin 1992, 11, sistem merupakan sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dari definisi-definisi tersebut, yang pertama yaitu menekankan soal wujud sistem. Yang kedua, menaruh perhatian pada fungsi komponen yang saling berkaitan dan tujuan sistem. Yang ketiga, yaitu menampilkan unsur rencana di samping saling kaitan antar komponen dan tujuan dari sistem. Sekalipun demikian, definisi-definisi yang berbeda-beda itu mengandung unsur persamaan yang dapat kita simpulkan bahwa pendidikan sebagai sistem adalah suatu kesatuan dari berbagai komponen yang saling berkaitan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya, yang tentunya mempengaruhi perkembangan peserta didik supaya lebih baik. Selanjutnya, komponen dalam sistem pendidikan. Yang pertama, raw input. Yang kedua, instrumental input. Yang ketiga, environmental input. Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen. Untuk melihat komponen sistem pendidikan, bahwa Toffler mengilustrasikan bahwa Toffler berpendapat menganalogikan sekolah dengan sebuah pabrik. Memang sebenarnya usaha pendidikan itu tidak dapat disamakan dengan pabrik. Akan tetapi, jika dilihat dari segi proses mekanismenya, ada persamaan antara keduanya. Misalnya, sebuah pabrik gula yang tujuan didirikannya adalah untuk memproduksi gula. Pabrik tersebut membutuhkan bahan mentah, yaitu raw input, berupa tebu ataupun bahan lainnya. Untuk memproses tebu menjadi gula sebagai keluaran output, diperlukan mesin-mesin penggiling beserta perangkat peralatan lainnya, yaitu sarana dan prasarana, yang ditangani dan dikelola oleh pekerja, kepala bagian sampai dengan pimpinan pabrik. Sudah barang tentu tenaga tersebut bekerja tidak asal bekerja, melainkan berdasarkan petunjuk-petunjuk, peraturan, sistematika, dan prosedur serta jadwal yang telah ditetapkan program. Di samping itu, juga dilakukan pencatatan atau pendataan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan produksi administrasi, sarana dan prasarana, ketenagaan, program, dan administrasi yang diperlukan untuk pemrosesan bahan mentah seperti dikemukakan di atas merupakan masukan instrumental, yaitu instrumental input. Ternyata bukan hanya itu. Jika persoalan tersebut diperluas,
dengan memperhitungkan faktor lingkungan, maka mungkin sekali faktor sosial, budaya, keamanan, dan faktor lingkungan yang lain merupakan faktor yang dapat menunjang ataupun mungkin sebaliknya menghambat. Dalam lingkungan masyarakat di mana gengsi sosial sangat dipertahankan dan menghindari pekerjaan kasar, maka pabrik sulit mendapatkan buruh atau pekerja dari masyarakat sekitarnya. Sebaliknya, jika masyarakat tidak memandang pekerjaan yang kasar sebagai hal yang rendah lagi, maka pabrik dapat dengan mudah menyerap tenaga kerja dari banyak pengangguran di lingkungan masyarakat. Demikian pula, faktor keamanan lingkungan tidak dapat diabaikan untuk menjamin lancarnya perputaran roda pabrik. Segenap lingkungan yang berpengaruh terhadap pemrosesan masukan mentah disebut masukan lingkungan atau environmental input. Dari uraian tersebut, terlihat bahwa komponen-komponen yang menunjang sistem pabrik yaitu ada 3 yang sudah saya jelaskan seperti tadi, yaitu raw input, instrumental input, dan environmental input. Sedangkan dalam bidang pendidikan, sistem baru merupakan masukan mentah, yaitu raw input, yang akan diproses menjadi tamatan, yaitu output. Yang kedua, guru dan tenaga non-guru, administrasi sekolah, kurikulum, anggaran pendidikan, sarana dan prasarana merupakan masukan instrumental input yang kemungkinan dilaksanakannya pemrosesan masukan mentah menjadi tamatan. Yang ketiga, yaitu corak budaya dan kondisi ekonomi masyarakat sekitar, kependudukan, politik, dan keamanan negara merupakan faktor lingkungan atau masukan lingkungan yang disebut dengan environmental input yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap berperannya masukan instrumental dalam pemrosesan masukan mentah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Irfan Hairullah. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Fatih telah memberikan waktunya. Materi selanjutnya yaitu pemecahan masalah pendidikan secara sistematik. Terdapat 5 cara, yaitu yang pertama, cara memandang sistem. Yang kedua, masalah berjenjang. Yang ketiga, analisis sistem pendidikan. Serta yang keempat, saling hubung antar komponen. Dan yang terakhir, hubungan sistem dengan suprasistem. Pertama yaitu cara memandang sistem. Perubahan cara memandang suatu status dari komponen menjadi sistem ataupun sebaliknya suatu sistem menjadi komponen dari sistem yang lebih besar. Tidak lain daripada perubahan cara memandang ruang lingkup suatu sistem atau dengan kata lain ruang lingkup suatu permasalahan. Jika sebuah komponen suatu sistem dipisahkan dari komponen-komponen yang lain dan dikaji secara tersendiri, maksudnya tidak lain ialah agar komponen tersebut dapat dianalisis secara mendalam. Bagian-bagiannya, subkomponennya dapat dianalisis fungsinya secara lebih khusus dan mendalam. Demikian pula hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dapat dipahami lebih seksama sehingga dapat ditemukan cara-cara pemecahan secara lebih baik. Coba bayangkan jika kita menganalisis misalnya persoalan evaluasi hasil belajar sebagai sebuah komponen kurikulum secara tersendiri dan kita pandang sebagai sebuah sistem sehingga dapat dirinci atas aspeknya yaitu tujuan evaluasi, jenis evaluasi, struktur pengorganisasian, scoring, dan seterusnya. Pasti hal ini lain daripada jika kita mempersoalkan evaluasi hasil belajar tersebut hanya sebagai bagiannya, subkomponennya dapat dianalisis fungsinya secara lebih khusus dan mendalam. Demikian pula hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dapat dipahami lebih seksama sehingga dapat ditemukan cara-cara pemecahan secara lebih baik. Coba bayangkan jika kita menganalisis misalnya persoalan evaluasi hasil belajar sebagai sebuah komponen kurikulum secara tersendiri dan kita pandang sebagai sebuah sistem sehingga dapat dirinci atas aspeknya yaitu tujuan evaluasi, jenis evaluasi, struktur pengorganisasian, scoring, dan seterusnya. Pasti hal ini lain daripada jika kita mempersoalkan evaluasi hasil belajar tersebut hanya sebagai bagian integral dari kurikulum yang terdiri dari aspek materi, metode, dan evaluasi yang dianalisis secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan. Dalam hal demikian, evaluasi hasil belajar tidak memperoleh pembahasan secara seksama. Selanjutnya,
Memandang suatu sistem dalam konteks ruang lingkup yang lebih besar atau suprasistem mempunyai manfaat agar kita memandang suatu persoalan tidak lepas dari hal-hal yang melatar belakangi atau yang mewadahinya. Sebab di balik sebuah sistem sebagai produk budidaya atau rekayasa seperti sistem pendidikan tentu terdapat konsep dan cita-cita. Yang kedua yaitu masalah berjenjang. Semua masalah tersebut satu sama lain saling berkaitan dalam hubungan sebab akibat, alternatif masalah, dan latar belakang masalah. Yang memungkinkan kita untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan setelah melihat suatu alternatif sebagai satu-satunya yang dapat digunakan. Jika seorang guru mendapati muridnya sering absen belajar, tidak sepantasnya terus langsung menetapkan sebuah cara pemecahan. Misalnya dengan cara menghukumnya dengan dalih karena murid tersebut pemalas. Apabila anggapan memberi hukuman tersebut sebagai alternatif satu-satunya cara yang paling ampuh, cara demikian sangat tidak bijaksana karena tidak didasarkan kepada cara pemecahan yang bersifat sistematik. Seorang guru yang menempuh cara pendekatan yang sistematik atau menyeluruh baru mengambil keputusan setelah terlebih dahulu berusaha melacak semua hal yang diperkirakan menjadi penyebab masalah. Ia mencari informasi, apakah murid tersebut pemalas, ataukah ada guru yang tidak disukainya, sehingga enggan mengikuti pelajaran dari guru tersebut, atau ada sejumlah mata pelajaran yang kurang disenangi, sehingga tidak berminat mempelajarinya, ataukah bukan itu semua, melainkan ada sebab-sebab lain. Berdasarkan pelacakan yang seksama terhadap hal-hal yang mungkin menjadi penyebab, ditemukanlah bahwa murid tersebut banyak absen karena diberikan tugas oleh pamannya tempat menumpang murid tersebut untuk membantu menyiapkan kedai-nasi sehingga waktu belajar tersita. Jika demikian keadaannya, maka pemecahannya menjadi lain. Tidak harus menghukumnya, tetapi misalnya dengan mengadakan pendekatan kepada pamannya agar keponakannya dapat diberikan waktu yang cukup untuk belajar. Penggunaan analisis sistem dalam pendidikan dimaksudkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan dengan cara yang efisien dan efektif. Prinsip utama dari penggunaan analisis sistem ialah bahwa kita dipersyaratkan untuk berpikir secara sistematik. Artinya harus memperhitungkan segenap komponen yang terlibat dalam masalah pendidikan yang akan dipecahkan. Apa yang saya gambarkan di atas menunjukkan komponen bahwa untuk dapat memecahkan masalah pendidikan, berbagai komponen dalam sistem pendidikan perlu dikenali secara tuntas, agar dapat ditemukan komponen-komponen mana yang mengandung kelemahan dan perlu dibenahi setelah dikembangkan. Dengan demikian, segenap komponen dapat berfungsi secara penuh. Kadang-kadang bisa sering terjadi bahwa kondisi semua komponen pendukung sistem pendidikan sudah baik. Mungkin yang belum baik adalah hubungan antar komponen. Jika terjadi hal demikian, maka usaha perbaikan antar komponen cukup diarahkan kepada perbaikan hubungan antar komponen. Sedangkan terhadap komponennya sendiri tidak perlu. Dengan demikian, jika tujuan sistem tidak tercapai sepenuhnya, maka diusahakan yang pertama, menemukan komponen yang mengandung kelemahan. Yang kedua, menemukan hubungan antar komponen yang mengandung kelemahan. Dan yang terakhir, memperbaiki komponen ataupun hubungan antar komponen yang lemah tersebut. Di sini dapat ditemukan alternatif pemecahan. Jadi tidak usah komponen dan hubungan antar komponen secara keseluruhan harus diganti dengan yang baru. Disinilah arti efisiensi dan efektivitas analisis sistem. Hal ini tidak berarti bahwa perbaikan sistem pendidikan selalu bersifat parsial. Seperti inilah arti efisiensi dan efektivitas analisis sistem. Hal ini tidak berarti bahwa perbaikan sistem pendidikan selalu bersifat parsial. Dalam situasi dan kondisi tertentu, tidak mustahil analisis terhadap pendidikan menghasilkan keputusan tentang perlunya diadakan perombakan sistem secara total. Hal ini terjadi misalnya jika komponen-komponen pokok sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan umum. Situasi dan kondisi tertentu tidak mustahil analisis terhadap pendidikan menghasilkan keputusan tentang perlunya diadakan perombakan sistem secara total. Hal ini terjadi misalnya jika komponen-komponen pokok sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan umum situasi dan hubungan antar komponen tidak lagi dapat terlaksana secara baik. Keadaan demikian, sistem secara keseluruhan harus diganti, sebab perbaikan terhadap komponen-komponen tertentu saja hanya merupakan usaha tambal sulam yang justru sangat boros. Penggunaan analisis sistem dalam pendidikan tidak saja berguna untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan dalam ruang lingkup mikro tetapi juga makro, yaitu saling hubungan antar komponen. Komponen-komponen yang baik menunjang terbentuknya suatu sistem yang baik, tetapi komponen yang baik saja belum menjamin tercapainya tujuan sistem secara optimal.
manakala komponen tersebut tidak berhubungan secara fungsional dengan komponen yang lain. Hubungan fungsional antar komponen ini berupa hubungan yang bersifat dinamis antar komponen-komponen dan gerak fungsi dari seluruh komponen terarah kepada tujuan sistem. Ibarat tubuh kita, yaitu sebagai sebuah sistem yang bertujuan untuk mempertahankan hidup. Tujuan tersebut dapat dicapai berkat berfungsinya segenap organ tubuh, seperti paru-paru, jantung, alat pencernaan makanan, hati, dan sebagainya. Secara koordinatif terarah kepada tujuan sistem, yaitu hidup. Masalah hubungan fungsional antar komponen-komponen ini memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu sistem dalam mencapai tujuannya. Tanpa ada hubungan yang fungsional antar komponen, suatu komponen yang baik kondisinya praktis tidak mempunyai arti dalam pencapaian tujuan sistem. Siswa sebagai komponen masukan mentah yang baik diajar oleh guru yang terampil secara teknis, tetapi melanggar asas-asas psikologis belum menjamin akan tercapainya hasil belajar yang dikehendaki. Apabila hubungan antar siswa dan guru tersebut mengalami konflik, sehingga komunikasi tidak berjalan lancar. Selanjutnya, andaikan hubungan yang dimaksud lancar, tetapi hanya berlangsung sedemikian saja, asal dinamis, dan membias dari arah tujuan sistem, maka hubungan semacam itu belum pula bersifat fungsional, sebab tidak akan sampai kepada pencapaian tujuan sistem. Dari segi pencapaian tujuan, pada prinsipnya setiap sistem dibangun dengan maksud untuk pencapaian tujuan secara optimal. Jika optimasi pencapaian tujuan tetap dipertahankan, akan tetapi masih terdapat komponen yang kualitasnya kurang baik ataupun komponen yang berubah, logikanya harus ada komponen lain yang dapat mengimbangi atau menutup kekurangan dengan menggantikan fungsi dari komponen yang pertama tadi. Jika tidak, maka target tujuan tidak tercapai. Misalnya dalam sistem pengajaran, kekurangan pada komponen peralatan pengajaran tidak mengganggu pencapaian target tujuan sistem, dalam hal ini hasil belajar, jika dapat diimbangi oleh komponen guru yang mahir dalam mengajar. Demikian pula sebaliknya, guru yang kurang terampil dalam mengajar dapat ditunjang alat bantu mengajar yang memadai. Yaitu hubungan sistem dan suprasistem. Dalam ruang lingkup besar, terlihat pula sistem yang satu saling berhubungan dengan sistem yang lain. Hal ini wajar, oleh karena pada dasarnya setiap sistem itu hanya merupakan satu aspek dari kehidupan, sedangkan segenap segi kehidupan itu kita butuhkan, sehingga semuanya memerlukan pembinaan dan pengembangan. Misalnya sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem pendidikan. Satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Antara sistem tersebut terdapat hubungan fungsional yang bersifat saling menunjang. Berdasarkan itu pula, maka sistem pendidikan hanya dapat terbina dan berkembang dengan baik apabila strategi pengembangannya mengindahkan pengembangan yang terjadi pada sistem-sistem yang lain. Sistem-sistem tersebut secara keseluruhan membentuk suprasistem. Proses dan tujuan sistem pendidikan. Pada bagian terdahulu dijelaskan bahwa sistem pendidikan memproses masukan mentah dengan menggunakan masukan instrumental sehingga menjadi keluaran, yaitu tamatan. Bagaimana wujud keluaran yang dikehendaki menjadi tujuan dari sistem pendidikan. Tujuan ini memberikan arah pada kegiatan sistem yang memproses masuknya mentah secara operasional. Tujuan tersebut menentukan isi dari masing-masing komponen masukan instrumental. Bahkan jika diperlukan juga memilih jenis dan kualitas masukan mentahnya, misalnya dengan menggunakan persyaratan khusus dan tes khusus pada calon siswa. Mengapa tujuan itu menentukan segala-galanya? Sebabnya, tujuan memuat nilai-nilai sebagai kaidah hidup yang mulia. Karena itu harus dipertahankan dan diusahakan pencapaiannya. Biasa dikatakan tujuan bersifat normatif atau mengandung norma-norma yang harus dicapai dan mengikat komponen-komponen yang lain. Apabila misalnya terjadi perubahan prioritas dari butir-butir isi tujuan, maka dalam pemrosesannya akan membawa perubahan pada komponen-komponen masukan instrumental. Misalnya, memasukkan aspek keterampilan pada pendidikan menengah umum sebagai perubahan. Agar perubahan ini dapat terlaksana, maka harus ada komponen-komponen yang diubah, yaitu isi kurikulum, jadwal kegiatan, pengelompokan siswa, peralatan dan fasilitas, jenis guru, seterusnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Husaini Aulasani. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Irfan telah memberikan waktunya. Materi berikutnya, jenis-jenis pendidikan dalam sebuah sistem. Terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal yang sering disebut pendidikan persekolahan berupa rangkaian jenjang pendidikan yang telah baku.
mulai dari jenjang sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Sementara itu, pendidikan taman kanak-kanak masih dipandang sebagai pengelompokan belajar yang menjembatani anak dalam suasana hidup dalam keluarga dan di sekolah dasar. Biasa juga disebut pendidikan prasekolah dasar. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan setiap warga negara diwajibkan mengikuti pendidikan formal minimal sampai tamat SMP. Bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal, disediakan pendidikan non-formal untuk memperoleh bekal guna terjun ke masyarakat. Pendidikan non-formal sebagai mitra pendidikan formal semakin hari semakin berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dan ketenagakerjaan. Dilihat dari segi wujud atau bentuk penyelenggaraan semakin beraneka ragam. Lapangan kerja, khususnya sektor swasta, mengalami perkembangan cukup pesat dan lebih pesat ketimbang perkembangan sektor pemerintah. Masing-masing lapangan kerja tersebut menuntut persyaratan-persyaratan khusus yang lazimnya belum dipersiapkan oleh pendidikan formal. Sebagaimana diketahui bahwa sektor swasta memiliki ciri umum yaitu keharusan adanya kemampuan mandiri tanpa subsidi. Ciri umum yang khas untuk menuntut bahwa setiap pekerja harus memiliki keterampilan yang dipersyaratkan agar dapat menunjang kelestarian hidup dan perkembangan pekerjaan atau usaha. Ciri umum tersebut juga sejalan dengan sifat dari badan-badan usaha pendidikan nonformal itu sendiri, yang pada umumnya diselenggarakan oleh pihak swasta. Dari uraian tersebut semakin terlihat betapa eratnya kerjasama antara pendidikan formal dan pendidikan nonformal, yang satu sama lain bersifat komplementer sebagai sebuah sistem yang terpadu. Selanjutnya juga pendidikan informal, sebagai suatu fase pendidikan yang berada di samping dan di dalam pendidikan formal dan nonformal yang sangat menunjang keduanya. Sebenarnya tidak sulit untuk dipahami karena sebagian besar waktu peserta didik adalah justru berada di dalam ruang lingkup yang sifatnya informal. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal, non-formal, dan informal ketiganya hanya dapat dibedakan tetapi sulit dipisah-pisahkan karena keberhasilan pendidikan dalam arti terwujudnya keluaran pendidikan yang berupa sumber daya manusia yang sangat tergantung kepada sejauh mana ketiga subsistem tersebut berperan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.